Ustadz, kan pernah Rasul nyuruh sahabat untuk sholat tahiyatul masjid. Iya benar, karena Nabi itu baru nak mulai khutbah saat itu. Nabi nak mulai khutbah dan orang ini baru datang ke Madinah itu. Jadi Rasul nyuruhnya sholat itu biar yang lain tahu ada jemaah baru. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar dompet cak mana? Sehat ya? Alhamdulillah syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla wa la 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid beserta perangkatnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para hajah, hadirin semuanya, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah semua kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat 10. Ada yang hafal? Ini insyaallah sering dibaca juga. Yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa, wa nafsin, jiwa atau napas, nyawa, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT mengilhamkan dua jalan. Jalan yang pertama fujur. Fujur itu kefasikan, kecenderungan negatif. Wa taqwaha, dan kecenderungan positif atau takwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua dimensi di dalam diri kita ini, ketakwaan dan kefasikan. Karena itulah dalam hidup ini manusia sebagai makhluk yang sempurna yang dibekali oleh akal, ada yang mengikuti jalan ketakwaan, ada yang mengikuti jalan kefasikan. Sebenarnya Allah menciptakan dua jalan ini bukan berarti kita disuruh untuk mengikuti yang fasik. Kita justru diperintahkan untuk mengikuti yang baik, takwa. Misalkan dalam sholat, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalkan sebelumnya ada kalimat hudal lil muttaqin. Al muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yuqimunas shalah, misalkan mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengeluarkan infak misalkan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah bertakwa. Ya, yang diharapkan atau yang diminta oleh Allah kepada kita sebagai hambanya adalah bertakwa. Nah, adanya fujur atau adanya hal-hal negatif itu sebagai ujian. Sebagai ujian. Kita diminta untuk bertakwa, tapi ada potensi negatif itu untuk ujian bagi kita. Ya, bagaimana orang bisa tahu dia
dia sabar kalau tidak ada ujian. Jadi adanya ujian itu untuk melatih kesabaran. Jadi kita diminta untuk bersabar. Ujiannya apa bersabar itu? Yaitu adanya musibah misalkan. Jadi musibah itu Allah menguji kita apakah kita sabar atau tidak. Jadi kita itu diminta oleh Allah itu untuk bersabar. Karena sabar itu pahalanya besar, pahalanya unlimited, tanpa batas pahala sabar itu. Nah, bagaimana supaya tahu orang itu sabar? Maka diuji oleh Allah. Sabar itu jalan takwa, sementara ujian tadi adalah dalam rangka untuk mengetahui apakah orang itu bisa sabar atau tidak. Nah, begitu pula dengan harta, kenikmatan itu juga sebagai ujian. Kalau dia tidak diberi nikmat, bagaimana tahu dia bersyukur atau tidak? Jadi dengan adanya harta, dengan adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah, itu dalam rangka ujian apakah orang itu bersyukur atau tidak. Kemudian yang lain misalkan kejujuran, diuji oleh Allah SWT, orang ini jujur atau tidak. Ya bagaimana tahu dia jujur atau tidak kalau tidak diuji? Ya, kasih. Misalkan bapak-bapak pulang dari kantor, pulang dari kantor, kemudian ibunya ngomong sampai di rumah, istri ngomong, Pak, bapak tuh jujur atau tidak? Kan bingung bapaknya, bingung nggak? Tiba-tiba ujuk-ujuk balik dari kantor, buka pintu, assalamualaikum, dibukakan oleh istri, terus istri ngomong, Mas, katanya, kalau dalam bahasa Sekayunya, koyong, yung. Tapi kalau budak muda zaman ini ayang beb, ini, ya. Yung, ngape koyong tidak jujur? Nah bingung koyongnya tadi kan, suami bingung, ngapo langsung nanya jujur apa tidak? Nah artinya ada hal-hal yang berkaitan dengan sebelumnya untuk menguji jujur atau tidak. Nah inilah potensi Allah SWT ya memerintahkan kita supaya bertakwa. Nah takwa itu ada ujiannya. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan atau diberikan hidayah oleh Allah agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apalagi umurlah sudah 40 ke pucuk, ya. Ada di sini yang 40 ke pucuk? Iya. Ada ya? Ini semangatnya? Iya. Ya. Jadi sama cak akulah kira-kira lah sudah 40-an ke pucuk ya. Nah, tersebut pula aku laju. Iya, lah 40-an ya. Apalagi yang sudah 50-an. Nah, ini jalan takwa yang harus lebih dominan. Ya, jalan takwa daripada jalan kefasikan tadi. Ya, main gaple itu kurangilah. Sekali-sekali tidak bolehlah, sekali-sekali olahraga. Tapi jangan sampai ya, kalau pacak jangan sampai mati terakhirnya itu habis main gaple. Kalau pacak jangan. Idak lemak sejarahnya itu nada lemak. Oi, itu nek anang dulu, ya, matinya habis main gam. Kan ndak lemak dalam sejarah. Ada tetangga kami tuh Pak, mak ini dia lah berhenti main gap. Umurnya lah 50 ke pucuk memang. Mak ini dia berhenti main gap yang malam-malam tuh nah, yang malam-malam, yang habis waktu sampai dalu dah Karena ada tetangganya baru meninggal. Ya. Sekitar jam 2 ditelepon anaknya, disuruhnya datang ke rumahnya, ada hal penting. Jadi pergilah dia ke tempat anaknya. Balik dari situ meninggal. Sebelumnya main gap.
Nah, tetangga aku tadi ngomong, memang mati itu pasti, setiap orang wajib mati. Tapi aku tidak galak mati dikenang terakhirnya main gap. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, karena mati itu kan berdasarkan kebiasaan. Kalau kebiasaannya sholat, mudah-mudahan matinya lagi sholat. Kalau kebiasaannya azan, mudah-mudahan meninggalnya saat azan. Kalau kebiasaannya ya apa? Main ke burung tuh. Nah, bersiul-siul kan? Tidak salah juga itu sebenarnya ya, hobi. Nah, meninggal biasanya berdasarkan kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya juga baik. Dulu waktu kami di pesantren Sako 3 ya Pirus, kalau sekarang nyebutnya RU Raudatul Ulum, ustadz kami itu berdoa kepada Allah minta meninggalnya itu saat ngajar. Bener nian, saat ngajar dia pusing, pening kepala, kemudian dibawa ke rumah meninggal. Artinya sebab akhirnya itu ya saat mengajar. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, memang meninggal itu kita tidak tahu rahasia Allah itu kapan, di mana, tapi kita wajib berusaha untuk mengakhiri hayat kita, hidup kita dengan husnul khotimah. Ada berapa tingkatan itu ya? Ada tingkatan yang pertama, mati saat ibadah, yang paling bagus. Yang kedua, mati saat berbuat baik. Misalkan lagi menyantuni anak yatim, misalkan di tengah jalan meninggal. Ya, kemudian lagi menyantuni janda-janda. Muda apa tua? Tua muda tidak jadi masalah, yang penting dia perlu dibantu, ya kan? Bukan perlu diselamatkan, perlu dibantu. Apa cak rame nih? Apa ada grup ini apa? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mati saat berbuat baik. Yang ketiga, minimal jangan mati sedang maksiat. Ya. Jadi umur 50 tahunan ke pojok ini, kadang-kadang kita ini Pak, kalau yang usia matang 40 ke pojok, 50 ke pojok itu, kita kesian kalau melihat pejabat-pejabat kita tuh misalkan masih korupsi, ya kan? Kesian melihat melihat negara ini kayaknya banyak ribut, banyak yang lain-lain. Itu sama dengan menzolimi diri sendiri. Karena doa orang yang terzolimi itu ya lambat cepat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini sebagai pengantar. Jadi tadi dalam diri manusia ini ada dua potensi, ada potensi takwa, ada potensi kefasikan, ketakwaan dan kefasikan. Adanya kefasikan itu bukan berarti Allah nyuruh kita berbuat fasik, tapi adanya kefasikan itu, adanya fujur itu justru menjadi ujian bagi kita agar kita lebih kepada memilih jalan ketakwaan kepada Allah SWT. Baik, berikutnya kita masih melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu berkenaan dengan adab-adab sholat berjamaah. Di antara adab sholat berjamaah itu antara lain mempersiapkan diri sebelum azan. Nah, itu adabnya itu. Jadi sebelum azan sudah mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kalau sudah azan itu berarti sudah peringatan. Ada orang itu yang sebelum diingatkan dia sudah tahu. Ada orang itu yang diingatkan baru tahu. Kemudian yang ketiga sudah diingatkan masih belum sadar. Kami ulang lagi, ada tipe manusia, ada 3 tipe.
Tipe yang pertama sebelum diingatkan dia sudah tahu, sudah sadar. Ya, itu yang lebih bagus. Jadi sebelum azan dia sudah mempersiapkan diri, tahu jadwal sholat subuh jam berapa, tahu sholat zuhur jam berapa, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia tahu. Sebelum azan dia sudah mempersiapkan diri, ya kan? Nah, itu yang paling bagus. Tipe yang kedua, manusia harus diingatkan dulu, harus dipanggil dulu, diomongi dulu. Nah ini, nah itulah tipe yang kedua. Sudah azan dia baru, oh sekarang azan berarti sudah panggilan. Lah dipanggil baru siap-siap, ada yang cak itu. Kemudian yang ketiga, sudah azan masih cak tak tahu. Kurasa di sini dak katik yang ngomong ke di masjid lain. Di sini insya Allah dak katik. Dak tahu apa dak katik beda, apa dak katik nian. Allah alam. Iya. Nah, jadi ada 3 tipe ini. Kalaulah sudah azan, minimal sudah azan berarti sudah peringatan, sudah panggilan. Yang lebih bagus lagi sebelum azan kita sudah di masjid supaya dapat sop yang paling depan atau minimal sop yang kedua. Atau minimal ya pas saat azan itu kita bisa khusyuk mendengarkannya. Ada waktu antara azan dan iqamah, yaitu doa yang mustajab. Antara azan dan iqamah bila kita berdoa, insya Allah doanya mustajab. Jadi gunakanlah waktu antara azan dan iqamah, ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Ya. Ya, saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u, qala Rasulullah SAW, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak ditolak, atau bahasa lainnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkanlah waktu antara azan dan iqamah. Ya, di masjid, masuk masjid, kemudian misalkan masih mendengar azan, jangan dulu duduk. Nanti duduknya setelah azan, dan setelah azan itu berdoa terlebih dahulu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian pada saat kita memasuki masjid sebelum duduk, kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika salah seorang dari kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Coba saya tanya di sini, ibu-ibu dengar di belakang? Dengar, Bu? Suaranya jelas? Dalam hadis tadi ada nggak Rasul menyebutkan sholat tahiyatul masjid? Ada nggak? Saya ulangi lagi hadisnya. Jika salah seorang dari kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sholatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Ada nggak di situ Rasul menyebutkan sholatlah kamu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat? Ada nggak? Jadi penamaan sholat sunat tahiyatul masjid itu bukan Rasul yang menyebutkannya. Mungkin ulama yang menyebutkannya. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di hadis ini tidak disebutkan. Kira-kira maknanya apa? Kira-kira maknanya? Ya, maknanya cuman Rasul menyebutkan sholatlah 2 rakaat. Kalau misalkan waktu kita datang itu sebentar lagi, misalkan ada timernya, ada waktunya, kira-kira cukup untuk 2 rakaat bae misalkan. Anggaplah kita tadi datang sudah azan ya, sudah azan kita datang,
Kemudian yang lain-lain ini sudah sholat sunnah galau. Kalau misalkan kita sholat masih cukup untuk 2 rakaat misalkan. Padahal kan masih ada, maksudnya padahal kan sholat sunnah itu banyak. Ya mungkin sholat sunat wudu, mungkin sholat sunat qobliyah, mungkin sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat qobliyah misalkan, tidak cukup lagi misalkan. Nah, bisa tak digabung 3 sholat ini jadi siko? Bisa tak? Sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Waktunya tinggal lebih kurang 2 rakaat lagi. Kalau kita nak paksakan 6 rakaat, bisa jadi sholat subuhnya udah selesai. Nah, 3 kali sholat ini, 6 rakaat ini, bisa tak niatnya kita gabung jadi siko? Nah, itulah makna hadis tadi. Ngapa Rasul itu tidak menyebutkan nama tertentu? Rasul tidak menyebutkan nama sunat tahiyatul masjid. Rasul cuman ngomong sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Berarti kalau kita sholat 2 rakaat sebelum kita duduk, waktunya tinggal sisa dikit, dan niatnya kita gabung, Bu. Niat tahiyatul masjid digabung, niat qobliyah, niat sunat wudu, 3 sholat ini kita gabung jadi siko. Kira-kira dapat tak pahala ketiganya? Dapat. Nah, itulah ngapa Rasul menyebutkan dalam hadis tadi, ya, tidak dengan nama. Kami ulangi lagi. Idza dakhala ahadakumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Jika seorang di antara kamu masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Contoh lain, khotib lagi berkhutbah di hari Jumat. Hari Jumat khotib lagi berkhutbah, ya kan? Berkhutbahnya itulah tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi khutbah pertama lah nak duduk di antara 2 khutbah. Kira-kira yang masuk tadi itu sholat dulu tahiyatul masjid, apa dak usahlah? Ya. Ada 2 pendapat. Cuman yang lebih aman, ya, karena waktu itu khutbahnya lana habis, sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, lebih baik duduk. Ustadz, kan pernah Rasul nyuruh sahabat untuk sholat tahiyatul masjid. Iya benar, karena Nabi itu baru nak mulai khutbah saat itu. Nabi nak mulai khutbah dan orang ini baru datang ke Madinah itu. Jadi Rasul nyuruhnya sholat itu biar yang lain tahu ada jemaah baru. Ada jemaah baru. Kemudian yang kedua, waktu khutbah masih panjang. Ya, apa hukum sholat tahiyatul masjid tadi? Sunnah. Mendengarkan khutbah tadi hukumnya wajib. Kalau khutbahnya lah tinggal dikit, mendingan langsung duduk. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan masih tersisa kira-kira 2 rakaat, ya sholatlah digabung tadi. Kalau misalkan waktunya banyak antara azan dan iqamah tadi, bolehlah. Pertama sholat tahiyatul masjid, kedua sholat sunat wudu, ketiga sholat qobliyahnya. Nah, ini banyak yang dapat kalau waktunya masih panjang. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu sebagai pengantar adab-adab sholat berjamaah. Masih banyak adab-adab yang lain, insya Allah kita nanti lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita buka ruang tanya jawab, karena pada saat tanya jawab itulah, ya, kami tahu, oh ini yang perlu ditanyakan, oh ini yang masih belum dipahami, atau yang sudah dipahami tapi ingin lebih yakin lagi dan seterusnya. Baiklah, kepada Bapak Ibu kami persilakan.